Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia termulia di muka bumi. Beliau dikaruniai 7 orang anak, terdiri dari 3 putra dan 4 putri. Dan sebagaimana kita ketahui pula, beliau memiliki 11 istri yang semuanya adalah wanita-wanita mulia, teladan dalam keimanan dan kesabaran. Namun, dari semua istri beliau itu, hanya 2 orang yang Allah kehendaki untuk melahirkan keturunan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita agung yang menjadi pendamping setia di masa-masa paling sulit. Beliaulah yang menguatkan Rasulullah ketika wahyu pertama turun, yang menenangkan hati beliau saat dunia menentang dakwahnya. Dari rahim wanita penuh kemuliaan ini, lahirlah 6 orang anak, 4 putri dan 2 putra. Dan yang kedua adalah Maria Al-Qibthiyah radhiyallahu anha, wanita salehah yang berasal dari Mesir. Dari rahim beliaulah lahir seorang putra yang amat dicintai Rasulullah, bernama Ibrahim, yang menjadi cahaya kebahagiaan di usia senja Nabi. Maka dari 2 wanita mulia inilah, Allah Ta'ala menganugerahkan keturunan kepada kekasihnya. Dari Sayyidah Khadijah, lahir 6 anak. Dari Maria Al-Qibthiyah, lahir 1 anak. Total 7 orang putra dan putri yang pernah menghiasi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita mulai menelusuri kisah mereka, dimulai dari putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah, usia beliau baru 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dalam rumah tangga yang penuh keberkahan itu, Allah limpahkan cinta, ketenangan, dan keturunan yang kelak menjadi bagian dari sejarah mulia keluarga Nabi. Pada masa itu, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau seorang putra yang sangat beliau cintai, yaitu Qasim. Dari nama inilah Rasulullah dikenal dengan kunyah Abul Qasim, yang berarti ayah dari Qasim. Karena itu, dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menggunakan kunyah yang sama dengan beliau, yaitu Abul Qasim, terutama pada masa hidup beliau, sebagai bentuk penghormatan dan untuk menghindari kebingungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya namaku adalah Muhammad dan kunyahku adalah Abul Qasim. Maka janganlah kalian memanggil seseorang dengan kunyah Abul Qasim." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Qasim menginjak usia 2 tahun, takdir Allah berlaku. Qasim, putra pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat di usia yang sangat muda. Kesedihan itu begitu dalam, menyayat hati seorang ayah yang penuh kasih. Bagi seorang ayah, terlebih bagi Nabi yang penuh kasih, kehilangan anak di usia semuda itu adalah ujian yang amat berat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar, karena beliau tahu bahwa semua jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Setelah kepergian Qasim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi 4 orang putri secara berturut-turut, yaitu Zainab yang paling sulung, kemudian disusul oleh Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, dan yang bungsu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang kelak menjadi ibu dari Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Beliau juga dikenal dengan sebutan At-Tayyib atau At-Tahir, karena lahir setelah diutusnya Nabi sebagai Rasul. Nama itu mengandung makna anak yang baik dan suci. Namun, sekali lagi, takdir Allah lebih tinggi dari segala harapan manusia. Abdullah kecil pun wafat dalam usia yang masih sangat muda, setelah 2 tahun dalam pangkuan kasih ibundanya, Khadijah radhiyallahu anha. Dikisahkan, ketika Abdullah wafat, Sayyidah Khadijah menangis terseduh. Tangis seorang ibu yang kehilangan buah hatinya begitu menyayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah, lalu menenangkan Khadijah dengan penuh kelembutan. Beliau bersabda, "Wahai Khadijah, tenanglah. Sesungguhnya Abdullah akan mendapatkan ibu susu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata-kata itu menenangkan hati Khadijah.
Beliau lalu tersenyum di antara air matanya, seakan berkata, "Sungguh benar firman Allah, dan sungguh benar sabda Rasul-Nya." Namun, di balik kesabaran itu, ujian belum berhenti. Ketika Abdullah wafat, sebagian orang kafir Quraisy mengejek Rasulullah dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Mereka berkata, "Telah terputus keturunan Muhammad, ia tidak akan dikenang lagi." Dalam tradisi jahiliyah saat itu, anak laki-laki dianggap simbol kehormatan dan penerus nama keluarga. Maka mereka menuduh bahwa Nabi telah punah karena tidak memiliki anak laki-laki yang hidup hingga dewasa. Ucapan itu tentu menyedihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas menurunkan wahyu untuk menghibur dan meninggikan derajat kekasih-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat dan kenangan yang baik." Betapa indah cara Allah menenangkan hati Rasul-Nya, yang mereka ejek terputus justru menjadi manusia paling dikenang sepanjang zaman. Nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus terucap di setiap azan, di setiap salat, di setiap hati yang beriman, hingga akhir zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, datanglah sebuah hadiah istimewa dari negeri Mesir. Hadiah itu dikirim oleh Raja Mesir bernama Muqawqis, seorang penguasa bangsa Qibti pada masa itu. Di antara hadiah yang dikirimkannya, terdapat seorang wanita budak yang dikenal dengan nama Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita yang lembut perangainya, berakhlak mulia, dan memiliki wajah yang menawan serta hati yang bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Maria dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Beliau lalu menikahinya dengan cara yang terhormat, bukan sebagai budak, tetapi sebagai istri yang dimuliakan di sisi beliau. Dan dari rahim wanita salehah inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Rasulullah putra terakhir di penghujung perjalanan hidup beliau yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Putra itu diberi nama Ibrahim, sebuah nama yang syarat makna dan sejarah. Beliau menamakan anak itu untuk mengenang kakek buyutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah, yang dahulu juga pernah menerima hadiah seorang budak dari Raja Mesir, yaitu Hajar, wanita suci yang kemudian menjadi ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Maka, betapa indah cara Allah menulis takdir dengan tinta kebijaksanaannya. Dari Mesir datang Hajar untuk Ibrahim, dan dari Mesir pula datang Maria untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kisah yang dipisahkan oleh jarak ribuan tahun, namun terhubung oleh garis cinta dan ketentuan ilahi. Namun, takdir Allah tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Ibrahim, putra tercinta Rasulullah, hanya hidup dalam waktu yang singkat. Ia tumbuh dalam buayan kasih Nabi dan ibunya, namun takdir ilahi menjemputnya saat masih bayi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kamar kecil itu, beliau mendapati Ibrahim sedang meregang nyawa. Dengan hati yang berat, beliau menggendong putranya yang lemah, lalu mendekapkannya ke dada. Air mata beliau jatuh perlahan, membasahi wajah sang anak. Beliau menciumnya dengan penuh cinta, lalu bersabda dengan suara yang bergetar. Melihat tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya dengan hati yang heran, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menangis juga? Padahal engkau adalah Rasul pilihan Allah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang kelak menjadi pelajaran abadi bagi umatnya. "Sesungguhnya mata ini berlinang, hati ini bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai oleh Allah." Beliau pun menambahkan dengan penuh haru, "Sungguh, kami benar-benar bersedih karena perpisahan denganmu, wahai Ibrahim." Tangisan itu bukan tangisan kelemahan, tapi tangisan kasih seorang ayah dan kerendahan seorang hamba di hadapan takdir Tuhannya. Dikisahkan, pada hari kepergian Ibrahim, terjadi sebuah peristiwa besar di langit. Matahari tiba-tiba tertutup seluruhnya, gerhana matahari total menyelimuti Madinah.
Orang-orang jahiliyah yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takut. Mereka berbisik-bisik, "Lihatlah!" Matahari pun ikut bersedih karena kematian putra Muhammad. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaan dan tauhid yang sempurna segera meluruskan keyakinan mereka. Beliau lalu naik ke mimbar dan berkhutbah di hadapan umatnya seraya bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana, maka bersegeralah mendirikan salat, berdoa, berzikir, dan bersedekah." Maka hari itu Rasulullah mengajarkan makna sejati dari setiap peristiwa alam, bahwa semuanya adalah tanda kebesaran Allah, bukan sebab dari duka manusia. Gerhana itu pun menjadi saksi cinta dan keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabar atas ujian dan tetap menuntun umatnya menuju tauhid yang murni. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seluruh putra-putranya, ujian berikutnya kembali datang. Kini, 3 dari 4 putri beliau pun dipanggil oleh Allah sebelum beliau sendiri wafat. Hanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang masih hidup setelah kepergian ayahandanya tercinta. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap kali kehilangan seorang anak, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan disayat perih. Namun beliau tetap tegar, sabar, dan tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti cinta sejati seorang nabi kepada Rabb-nya. Sabar dalam ujian, ridha dalam takdir, dan tabah dalam duka. Putri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Zainab binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan dilahirkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Zainab tumbuh sebagai perempuan yang lembut, penyayang, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika menginjak usia dewasa, ia dinikahkan dengan seorang pemuda Quraisy bernama Abul Ash bin Rabi, seorang lelaki yang dikenal jujur, amanah, dan disegani di kalangan Quraisy. Hubungan keduanya menjadi teladan indah tentang cinta yang berlandaskan kesetiaan dan kehormatan. Namun, kebahagiaan itu diuji. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan menyeru kepada Islam, maka Zainab beriman, sementara suaminya Abul Ash masih dalam kekafiran. Meskipun berbeda keyakinan, Zainab tetap menjaga kehormatan rumah tangga dan menanti dengan sabar hidayah Allah untuk suaminya. Lalu datanglah peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Abul Ash yang masih berada di pihak Quraisy ikut dalam pasukan musyrikin melawan kaum muslimin. Dalam peperangan itu, ia tertawan oleh pasukan Islam dan dibawa ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat tentang nasib para tawanan. Disepakati bahwa mereka dapat ditebus dengan harta agar dapat kembali ke Makkah. Namun Zainab yang berada di Makkah tidak memiliki harta untuk menebus suaminya. Dengan hati yang sedih, ia mengirim sebuah kalung sebagai tebusan. Kalung itu adalah pemberian ibundanya, Khadijah radhiyallahu anha, hadiah yang diberikan saat pernikahannya dahulu. Ketika kalung itu sampai ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung sana mengenalinya. Air mata menetes di pipi beliau, bukan hanya karena kenangan terhadap Khadijah, tetapi juga karena kasih beliau kepada putrinya yang sedang berjuang jauh di Makkah. Dengan suara lembut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada para sahabat, "Jika kalian berkenan, kembalikanlah kalung ini kepada Zainab dan bebaskanlah Abul Ash tanpa tebusan." Para sahabat tentu menyetujuinya. Mereka tahu yang mereka hadapi bukan sekadar tawanan perang, tetapi ujian hati seorang ayah dan kenangan cinta seorang suami terhadap istrinya yang telah tiada. Akhirnya Abul Ash dibebaskan dengan satu syarat, bahwa setelah kembali ke Makkah, ia harus mengizinkan Zainab berhijrah ke Madinah. Beberapa waktu kemudian, Zainab bersiap meninggalkan Makkah menuju Madinah. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh orang-orang Quraisy yang marah. Dalam kekacauan itu, Zainab yang sedang hamil jatuh dari tunggangannya dan mengalami keguguran.
dan luka itu membuatnya selalu sakit-sakitan hingga akhir hayat. Meski begitu, dari Zainab inilah lahir Ummamah binti Abil Ash, cucu Rasulullah yang sangat beliau sayangi. Dalam hadis disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau sering menggendong Ummamah kecil, dan ketika sujud, beliau meletakkannya dengan lembut di sampingnya. Itulah kasih seorang kakek dan bukti betapa cinta keluarga Nabi penuh kelembutan dan keteladanan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah beberapa tahun berlalu dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, datanglah kabar yang menyayat hati. Putri beliau yang sulung, Zainab, yang telah menetap di Madinah, jatuh sakit keras. Tubuhnya melemah hari demi hari, hingga di usia yang belum genap 30 tahun, Zainab menghembuskan napas terakhirnya. 1 tahun kemudian disusul pula oleh suaminya tercinta, Abul Ash bin Ar-Rabi, yang wafat menyusul sang istri. Adapun putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ruqayyah. Ia dilahirkan sebelum ayahnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Ruqayyah tumbuh sebagai wanita yang lembut dan berakhlak mulia. Pada masa jahiliyah, ia sempat dinikahkan dengan Utbah bin Abi Lahab, putra dari Abu Lahab. Namun takdir Allah berkata lain. Ketika wahyu pertama turun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, Abu Lahab dan istrinya menjadi musuh besar dakwah Islam. Mereka memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebencian yang mendalam, hingga Allah menurunkan surat Al-Lahab yang berisi laknat kepada Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Mendengar itu, Abu Lahab murka besar. Ia menyuruh putranya, Utbah, untuk menceraikan Ruqayyah dan mengembalikannya kepada ayahnya. Namun dari hikmah Allah, keduanya belum sempat hidup serumah. Maka Ruqayyah tetap suci, belum tersentuh oleh suaminya yang zalim itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang sangat dicintai oleh kaum Quraisy. Mereka berkata, barang siapa ingin putranya dicintai manusia, jadikanlah ia seperti Utsman bin Affan. Dengan penuh adab dan ketulusan, Utsman datang meminang Ruqayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima lamaran itu dengan penuh gembira. Pernikahan keduanya dikenal di kalangan Arab sebagai pernikahan yang penuh keberkahan. Orang-orang berkata, inilah pasangan terbaik di antara manusia, ahsan az-zawjain finnas. Kedua insan mulia ini, Ruqayyah dan Utsman, adalah keluarga pertama yang hijrah di jalan Allah menuju negeri Habasyah. Mereka meninggalkan Makkah demi mempertahankan iman. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Makkah, lalu berhijrah lagi ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya. Namun, takdir Allah kembali menguji. Ketika perang Badar berkecamuk dan kaum muslimin meraih kemenangan besar, Ruqayyah jatuh sakit. Utsman yang sangat mencintainya tetap setia di sisinya, merawat sang istri dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, di usia yang masih muda, sekitar 28 tahun, Ruqayyah wafat. Berita wafatnya Ruqayyah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Dan Utsman, suami yang penuh kesetiaan itu, larut dalam duka. Ia kehilangan belahan jiwanya, dan hubungan besarnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terhenti seiring wafatnya sang istri. Namun, cinta dan kesetiaan Utsman bin Affan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah padam. Dan Allah kelak menggantikan kesedihan itu dengan karunia yang jauh lebih besar. Setelah kepergian Ruqayyah, ujian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berakhir. Putri beliau yang ketiga, Ummu Kulsum, juga termasuk yang dilahirkan sebelum ayahandanya diangkat menjadi nabi dan rasul. Sejak kecil, Ummu Kulsum dikenal dengan kelembutan, kesopanan, dan kemuliaan akhlaknya. Seperti kakaknya Ruqayyah, Ummu Kulsum pun pernah dipinang dan dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab, putra dari Abu Lahab. Namun, setelah risalah Islam datang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tauhid, Abu Lahab justru menjadi salah satu musuh besar Islam. Ketika turun surah Al-Lahab yang berisi laknat kepada Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, kemarahan mereka memuncak. Abu Lahab memerintahkan anaknya, Utaibah, agar menceraikan Ummu Kulsum, semata-mata karena kebencian terhadap ayah mertuanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpisahlah keduanya, dan Ummu Kulsum pun kembali ke pangkuan ayahnya dalam keadaan suci dan terhormat. Tahun-tahun berlalu, hingga ketika Ruqayyah wafat, meninggalkan duka mendalam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Maka kemudian datanglah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan agar Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka menikahlah keduanya, dan sejak saat itu Utsman dikenal dengan gelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena ia telah menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Diriwayatkan dari Ummu Ayyas, tidaklah Ummu Kulsum menikah dengan Utsman kecuali karena wahyu dari langit. Namun takdir Allah kembali berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi harus menghadapi ujian berat berupa perpisahan. Ummu Kulsum jatuh sakit dan meninggal dunia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Dikisahkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ketika kami memandikan Ummu Kulsum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan bersabda, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Pada basuhan terakhir, campurkanlah sedikit kafur atau sesuatu dari kafur." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ikut mengantarkan jenazah putrinya ke pemakaman. Saat memasukkan jasad Ummu Kulsum ke liang lahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Allah dengan suara lembut penuh haru. "Dari tanah kami menciptakan kalian, kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain." Suasana pun hening. Air mata menetes di pipi para sahabat. Mereka menyaksikan seorang ayah yang hatinya lembut, namun tetap tegar dalam duka. Seorang nabi yang mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah berarti bersabar di setiap kehilangan. Demikianlah, satu demi satu buah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang mendahului beliau. Semua putra beliau wafat di masa hidupnya. Demikian pula 3 dari 4 putri beliau, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, meninggal dunia sebelum beliau wafat. Hanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sang bungsu yang penuh cinta, yang masih sempat menyaksikan wafat ayahandanya tercinta, dan tak lama kemudian Fatimah wafat. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dari keempat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang masih hidup ketika ayahandanya wafat. Ia adalah putri yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tutur kata, kelembutan hati, maupun cara berjalan. Dialah cahaya rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kepergian ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, Fatimah selalu berada di sisi beliau, menatap wajah ayahnya dengan mata yang penuh kasih dan duka. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya untuk mendekat. Beliau lalu membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah, dan tiba-tiba Fatimah menangis terseduh-seduh. Tidak lama berselang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu lagi untuk kedua kalinya, dan kali ini Fatimah tersenyum di antara air matanya. Peristiwa itu membuat Aisyah radhiyallahu anha, yang juga berada di dekat mereka, merasa heran. Namun beliau memilih diam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beberapa waktu setelah kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah bertanya dengan lembut kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, aku melihat engkau menangis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu kepadamu. Namun kemudian engkau tersenyum setelah bisikan yang kedua. Apa gerangan yang disampaikan ayahmu saat itu?" Maka Fatimah menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, "Pada bisikan pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahuku bahwa beliau akan segera berpulang kepada Allah, dan bahwa akulah yang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau. Karena itulah aku menangis. Dan pada bisikan kedua," lanjut Fatimah dengan senyum lembut, "beliau menyampaikan kabar gembira bahwa aku akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Karena itu aku tersenyum."
Dan benar saja, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar itu pun menjadi nyata. Fatimah, yang saat itu telah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wafat dalam usia muda. Sebagian riwayat menyebutkan usianya 29 tahun, dan sebagian lainnya sekitar 39 tahun. Fatimah dimakamkan pada malam hari, sebagaimana wasiatnya sendiri agar pemakamannya dilakukan dengan tenang, jauh dari keramaian. Demikianlah, seluruh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang dalam usia muda, belum mencapai 30 tahun lebih. Mereka hidup dalam kemuliaan, meninggal dalam kesucian, dan dijanjikan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya putri seorang nabi, mereka adalah simbol kesabaran, keteguhan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin di antara kita pernah bertanya dalam hati, mengapa semua putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika masih kecil? Mengapa tidak satu pun di antara mereka yang hidup panjang? 3 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, semuanya wafat di usia muda. Namun ada hikmah besar di balik takdir ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hikmah yang pertama adalah sebagai penegasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Kita tahu bahwa kebiasaan para nabi terdahulu, apabila mereka memiliki anak laki-laki, maka anak itu seringkali melanjutkan risalah kenabian. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki 2 putra, yaitu Ismail dan Ishak, dan keduanya menjadi nabi dan rasul. Dari Ishak lahirlah Yakub, dan dari Yakub lahirlah Yusuf. Semuanya adalah nabi. Demikian pula Nabi Daud alaihissalam. Beliau memiliki putra Sulaiman alaihissalam yang juga seorang nabi. Seandainya putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup hingga dewasa, tentu manusia akan mengira mereka layak menjadi nabi sesudah beliau. Padahal Allah telah menetapkan dalam firman-Nya, Muhammad bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Maka, hikmah pertama dari wafatnya putra-putra beliau adalah untuk menegaskan makna Khatamun Nabiyyin, bahwa tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua, agar manusia terhindar dari pengkultusan atau al-ghulu fid-din. Seandainya putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, bisa jadi sebagian umat akan memuja mereka secara berlebihan. Lihatlah bagaimana sebagian kaum terdahulu tersesat karena berlebihan dalam memuliakan manusia. Kaum Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihissalam, dan kaum Yahudi memuliakan Uzair hingga melewati batas, yaitu menganggap Uzair adalah anak Allah. Bahkan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Al-Husain bin Ali, dijadikan sosok yang dikultuskan oleh sebagian golongan hingga menuhankannya. Maka Allah menjaga umat ini dari kesesatan serupa dengan cara tidak menyisakan keturunan laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Islam tetap murni dari sikap berlebih-lebihan dalam mencintai manusia. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah warisan untuk seluruh umat. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah milik keluarganya saja, melainkan milik seluruh umat manusia. Beliau bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan hanyalah ilmu yang menjadi sedekah bagi umat." Warisan Nabi bukan berupa harta, tahta, atau darah keturunan, melainkan ilmu, petunjuk, dan sunnah yang diwariskan kepada para ulama. Karena merekalah al-ulama, waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Yang keempat, agar kepemimpinan Islam tidak berdasar keturunan. Dengan wafatnya putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan umat tidak diwariskan berdasarkan garis keturunan. Inilah bukti bahwa Islam menegakkan sistem musyawarah atau syura, bukan monarki turun-temurun. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tampuk kepemimpinan dipegang oleh para sahabat pilihan. Abu Bakar Ash-Shiddiq dari Bani Taim, Umar ibn al-Khattab dari Bani Adi, Utsman ibn Affan dari Bani Umayyah,
dan Ali ibn Abi Thalib dari Bani Hashim. Semua berasal dari kabilah yang berbeda, namun dipersatukan oleh iman. Ini menjadi tanda bahwa Islam bukan agama keturunan, melainkan agama keadilan dan persaudaraan. Dan hikmah yang kelima adalah ujian kesabaran bagi seorang nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setingkat dengan mereka, lalu yang setingkat lagi. Kehilangan anak adalah ujian paling pedih bagi seorang ayah. Siapapun yang pernah mengalaminya tahu betapa hancurnya hati seorang orang tua. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladankan bagaimana sabar yang sejati ketika putra-putranya wafat satu persatu. Beliau menjadikan sabar sebagai pakaian, ridha sebagai ketenangan, serta doa sebagai penopang hati. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dari rahim Fatimah Az-Zahra lahirlah dua cucu tercinta, Hasan dan Husain, yang kelak menjadi pemimpin para pemuda di surga. Dari mereka berdua, Allah jaga garis keturunan Rasul hingga akhir zaman. Bukan untuk menurunkan kenabian, tapi untuk menyebarkan kemuliaan dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari perjalanan penuh air mata ini, bahwa di balik setiap kehilangan, selalu ada kasih sayang Allah yang menyimpan makna besar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.